Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 389. Chapter 389 Benang Cahaya Bintang menggambar armor pertempuran selesai. Setelah mengamati setiap langkah Ye Xinglan, setiap irisan dan tusukan pedang Stargotnya, Tang Wulin memahami pentingnya terlibat dalam proses pembuatan. Tanpa melakukan itu, seseorang tidak akan pernah memahami esensi dari perlengkapan perang mereka. Hanya melalui pemahaman sejati seseorang dapat menyatu dengannya dan mengeluarkan potensi penuhnya. Ini adalah baju perang, baju besi tempur milikku sendiri. Ye Xinglan, lakukan yang terbaik. 7 jam kemudian, pedang Ye Xinglan akhirnya melambat. Pahatan inti sirkuit sudah setengah jalan. Namun, dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikannya. Tidak berhenti berdetak, dia mengulurkan tangan ke Su Lizhi. Melempar roti babi, dia kemudian memberikannya ke mulutnya. Sementara itu, pedangnya tidak pernah berhenti, kemegahannya tidak pernah memudar karena terus melepaskan benang cahaya bintang. Roti babi pemulihan mengisi kembali kekuatan jiwanya dan kekuatan fisik, sebuah keuntungan besar baginya. 3 menit kemudian, dia memasukkan roti babi lagi ke dalam mulutnya. Selama 1 jam berikutnya, dia akan makan roti babi setiap 3 menit atau lebih. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa mempertahankan kekuatannya untuk menyelesaikan pahatan. Namun kekuatan jiwanya dikonsumsi lebih cepat daripada diisi ulang. Yang mengejutkan Tang Wulin, dia bisa melihat perutnya membengkak seperti balon. Sayangnya, tidak semua orang bisa mencerna sebaik perutnya. Sekarang, dia sudah makan 20 roti, yang jauh lebih banyak daripada makanan normalnya. Cara segala sesuatunya berkembang, itu hanya masalah waktu sebelum dia mencapai batasnya. Meskipun makanan yang diciptakan oleh seorang master jiwa mengisi kembali energinya, pada akhirnya itu tetaplah makanan. Makan terlalu banyak akan berbahaya. Ye Xinglan berada dalam situasi yang sulit. Pencernaannya tidak bisa mengikuti seberapa banyak dia menelan, dan roti tidak memberikan kekuatan jiwa yang cukup untuk menutupi pengeluarannya. Dia akan gagal membuat armor perang jika terus begini. Tang Wulin mengira situasi seperti itu mungkin terjadi, jadi dia telah menarik Ye Xinglan ke samping sebelumnya dengan pertanyaan. Tetapi dia berbicara dengan percaya diri untuk kesuksesannya, tidak meninggalkan ruang untuk berdebat. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah percaya padanya. Ye Xinglan mengulurkan tangan kirinya sekali lagi, tapi kali ini, jari-jarinya bergerak-gerak, anggota tubuhnya membeku setengah jalan sebelum dia menariknya kembali. Dia tidak bisa makan lagi. Dia telah mencapai batasnya dengan 20 roti lagi, dan dia takut itu akan mengganggu kontrolnya atas pedang Stargotnya. Tanpa sumber kekuatan jiwa tambahan, cadangannya mengering. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya, alisnya berkerut dalam konsentrasi saat dia memaksa dirinya untuk mempertahankan tempo kerajinannya. Dia mengukir baris demi baris ke dalam logam tanpa jeda. Roti kacang, Ye Xinglan berteriak. Su Lizhi ragu-ragu, tetapi menggunakan keterampilan jiwa ketiganya pada akhirnya, memanggil roti kacang haus darah. Ye Xinglan menarik napas dalam-dalam sebelum melemparkannya ke mulutnya. Roti kacang haus darah adalah keterampilan jiwa paling kuat Su Lizhi. Aura Ye Xinglan berubah setelah dia memakannya dan fluktuasi kekuatan jiwanya yang lemah meledak dengan kekuatan fisiknya dengan cepat naik ke titik di mana itu melampaui batasnya. Tentu saja, kekuatan jiwa seseorang menjadi 2 kali lipat setelah mengkonsumsi roti kacang haus darah, tapi efek itu sekunder untuk dorongan dalam kekuatan fisik dan esensi darah. Setelah itu, perut buncit Ye Xinglan menyusut dengan cepat, dorongan esensi darahnya meningkatkan kemampuan pencernaannya. Dengan roti babi dicerna dan diserap, ledakan kekuatan lain membanjiri tubuhnya. Pedang Stargotnya bersinar lebih cemerlang dari sebelumnya, benang-benang cahaya bintang yang terlepas dari setiap tebasan lebih tebal dari yang sebelumnya. Setiap pukulan pedangnya sangat berani dan tegas, dan kecepatan pembentukan bidak baju besi itu dipercepat. Namun, Tang Wulin tidak rileks. Faktanya, dia lebih gugup dari sebelumnya. Efek dari roti kacang tidak tahan lama dan setelah habis, kekuatannya akan berkurang. Pada titik itu, kegagalan tak terhindarkan. Bisakah dia menyelesaikannya dalam 3 menit berikutnya? Ini adalah batas yang dia hitung untuknya. Konon, dia sudah bekerja secepat mungkin. Tak lama kemudian, 2 menit berlalu. Meskipun dia membuat banyak kemajuan dalam periode itu, pada tingkat ini, dia tidak akan selesai.
Untuk alasan itu, Ye Xinglan mendorong dirinya sendiri melewati batas kemampuannya. Dia menebas pedang Stargotnya dengan marah, mengeluarkan benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin menjadi satu dalam jaring. Sebelumnya, dibutuhkan 100.000 benang yang tumpang tindih untuk memotong perak bintang. Sekarang hanya butuh 100. Usahanya membuahkan hasil, bentuk gauntletnya tajam dan jelas. Cahaya bintang menelannya utuh, permukaannya berkelap-kelip dengan megah. Tapi kemajuan seperti itu ada harganya. Dengan setiap pukulan pedangnya mengikuti gelombang gemetar lain yang mengalir melalui tubuhnya. Efek Blotas Bin Bun mulai berlalu. Belum, sedikit lagi. Tang Wulin tanpa sadar mengambil langkah maju, tinjunya mengepal. Anda harus sukses. Dia mengamati wajah Ye Xinglan. Meskipun penampilannya melemah, dahinya bersimbah keringat, fokusnya setajam pisau, tekadnya tak tergoyahkan. Tang Wulin berhenti di langkahnya saat dia berjalan ke arahnya. Tekad di matanya membuatnya percaya diri. Di saat seperti ini, kepercayaan itu penting. Lain, Ye Xinglan berteriak. Kakak Xinglan, suara Sulizi lembut seperti angin, menggigil di punggungnya. Jangan kembali bicara, berikan saja. Dengan gigi terkatup, Sulizi memanggil roti kacang haus darah lainnya dan menyerahkannya padanya. Dia akan makan 2, bisakah dia mengatasinya? Tang Wulin kaget, apakah itu dia, Gu Yue, Xie Xie, atau Su Xiaoyan? Mereka semua menyetujuinya sekarang. Demi rekan-rekannya, dia bersedia mengambil risiko memakan roti kacang haus darah kedua. Mereka senang memiliki seseorang seperti dia di tim mereka. Tatapan Gu Yue yang diarahkan ke Ye Xinglan melembut, kebencian yang dia pegang pada gadis lain memudar ke udara. Su Xiaoyan menatap dengan kagum, dan pusaran emosi memenuhi Xie Xie. Setelah Ye Xinglan memakan roti kacang kedua, kekuatannya melonjak hingga mencapai puncaknya, lalu melampaui itu. Setiap benang cahaya bintang lebih tebal dari sebelumnya. Mereka memotong logam dengan cepat, garis yang tak terhitung jumlahnya muncul pada bintang perak setiap detiknya. Beberapa lubang terbuka di logam, cahaya kemasan mengelilingi sarung tangan itu. Apakah dia akan berhasil? Tidak ada yang bisa memastikan dan menyaksikan dengan napas tertahan. Titik terakhir mendekat. Ye Xinglan menggigit bibir bawahnya, matanya bersinar seperti bintang yang paling cemerlang. Dari awal sampai akhir, fokusnya tidak pernah menyimpang dari tugasnya, pedangnya tidak pernah goyah saat dia fokus pada keyakinannya. Benang cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya telah mengiris logam, membentuknya menjadi tantangan yang bersinar. Tang Wulin, Ye Xinglan berteriak. Dalam sekejap mata, dia berada di sisinya. Tanpa ragu-ragu, dia membelah telapak tangan kanannya dan meneteskan darah ke sarung tangan itu. Logam itu meminumnya, warna emasnya agak merah tua. Sinar cahaya menyembur dari permukaan, menerangi seluruh bengkel seperti miniatur matahari. Tang Wulin melangkah maju dan membuat gerakan menarik dengan tangan kanannya. Untaian cahaya bintang melesat keluar dan melilitnya. Benang-benang itu mengiris kulitnya, meninggalkan desain yang rumit. Sebelum darah merembes dari luka, tangannya diselimuti cahaya bintang. Belati rasa sakit membakar saraf di tungkai itu. Kemudian, dia merasakan aura yang familiar. Itu menjadi malu karena merasakan garis keturunannya, rasa sakit berubah menjadi berat. Soul Land 3 Chapter 390. Chapter 390 Pembalikan esensi darah, naga emas mengguncang surga. Pertempuran lapis baja. Tantangan kanan Tang Wulin menarik perhatian semua orang seperti ngengat ke nyala api. 3 bilah yang menambahkan sentuhan agresif, menekankan ketajaman dan bahaya dari cakarnya yang membesar. Kekuatannya terlihat jelas hanya dalam sekejap. Biasanya seorang master jiwa membutuhkan setidaknya 5 cincin jiwa untuk memiliki tubuh yang mampu melengkapi satu set lengkap baju perang satu kata. Tang Wulin saat ini memiliki 3. Logikanya mengatakan bahwa dia seharusnya tidak bisa menggunakan bahkan menggunakan baju besi. Namun, gauntletnya terbuat dari paduan roh. Persyaratan untuk menggunakan paduan roh lebih rendah. Selain itu, tangan kanannya adalah bagian terkuat dari tubuhnya, dan kekuatan Raja Naga Emas yang mengalir melalui nadinya, tubuhnya lebih kuat dari orang biasa. Faktor-faktor ini digabungkan untuk menghasilkan kekuatan yang diperlukan untuk melengkapi tantangan. Pada awalnya, seluruh siswa kelas 1 telah diyakinkan bahwa tim Tang Wulin pasti akan dikalahkan. Setelah pertunjukan yang luar biasa ini, dengan pemandangan di depan mereka terpampang dengan jelas di benak mereka, keraguan merayap ke dalam hati mereka. Ini sebenarnya baju besi perang. Mimpi yang kita semua tuju.
Aku tidak percaya ketua kelas berhasil merahasiakan ini. Oh iya, dia pandai besi yang luar biasa. Mungkin dia benar-benar cocok untuk menjadi kelas ketua. Wu Shiduo pulih dari keterkejutannya pada saat itu. Dia merengut pada Tang Wulin, mengisi tubuh ke depan dan menggesekkan cakar ke arahnya dengan kecepatan kilat. Jadi bagaimana jika Anda memiliki baju besi perang? Saya memiliki keterampilan fusi jiwa. Itu hanya satu bagian. Biarpun itu terbuat dari paduan roh, masih ada batasannya. Tang Wulin membentuk kepalan dengan cakarnya dan meninju. Tanah direbut kembali di bawah kakinya dan udara di sekitarnya berubah menjadi hiruk-pikuk saat tinjunya melesat ke depan. Meskipun ada kekuatan jiwa yang tertanam dalam pukulan ini, kekuatan sebenarnya berasal dari kekuatan absolutnya. Tinju mereka bertabrakan. Gelombang kejut meletus dan menyapu seluruh arena, membuat pikiran semua orang kosong. Kemudian ada jeda, dan semua orang mencoba mengumpulkan pikiran mereka untuk memahami apa yang terjadi. Sebelum mereka dapat memahami sesuatu, gelombang kejut lain berdesir melalui ruang sekitarnya. Kali ini lebih ngotot dan kuat. Langit menonjol keluar, lalu masuk, lalu keluar lagi. Setiap mata terpaku pada pemandangan ini. Air mata hijau neon muncul, berliku-liku proteksi langit. Dan kemudian, rengekan melengking. Tang Wulin membenarkan, tetapi ke telinganya tidak berhasil, dengkulnya bergoyang-goyang ketika dia sedang mengatur napas. Beberapa penonton yang kurang siap tersentak dan ungkapan kesakitan. Apa itu? Saya tidak bisa menjadi satu-satunya yang melihat ini, bukan? Dia wujud pandangannya ke Wu Shiduo dan melihat dia menutupi telinganya juga, wajahnya pucat karena syok. Sebelum dia bisa merenung lebih jauh, benda panjang, hitam, dan runcing mengintip dari air mata hijau. Sebuah tanduk, moncong panjang, kuku, diikuti oleh rambut halus seperti sutra. Mata yang tajam dan obsidian. Seekor binatang hitam pekat berlari keluar dari langit dengan kecepatan penuh, langsung menuju Tang Wulin. Dipicu oleh naluri, dia mengepalkan cakarnya sekali lagi, mengumpulkan semua kekuatannya dalam satu pukulan yang menentukan. Makhluk itu menundukkan kepalanya ke depan dan dengan ringan mengetukkan tanduk tajamnya ke buku-buku jari tangan Tang Wulin yang bersisik kemasan. Udara melewatinya dan tanah terbelah, membentuk kawah yang membentang di bawah kakinya. Potongan-potongan puing-puing terbang ke kerumunan. Beberapa penonton harus menghindar untuk menghindari tertusuk, atau lebih buruk lagi untuk dihancurkan. Tang Wulin mendengus, melangkah mundur 20 langkah dari benturan. Merah menetes di bibirnya. Binatang buas itu mencengkeram kukunya, lubang hidungnya mengembang karena merengek. Kamu di jalan. Tang Wulin tidak bisa mengatakan kata. Berdiri tepat di hadapannya jelas merupakan makhluk jiwa. Selain itu, dia bisa berbicara. Ini berarti kemungkinan kuno, mungkin berusia 100.000 tahun. Di zaman ini, makhluk jiwa lebih memenangkan undian. Tidak heran dia diliputi keterkejutan. Aku tidak akan mengatur diriku sendiri, kata makhluk jiwa. Mata gelapnya berkilauan karena tertarik saat melihat tantangannya. Tapi jika kau membuatkanku sesuatu yang bagus seperti itu, mungkin saja, aku akan memaafkanmu. Dan mungkin saja, saya tidak akan menghancurkan Anda menjadi bubur. Petik 2. Melihat keraguan Tang Wulin, Gu Yue melepaskan diri dari bahasa, informasi ke sisi Tang Wulin. Kamu siapa? Rahangnya menegang dan kewaspadaan muncul, dalam sekejap, bola api yang berputar-putar menyala di telapak, posisinya siap untuk memenuhi. Makhluk jiwa itu mendengus, menendang tanah ke wajah mereka. Terakhir kali aku memeriksanya, aku tidak sedang berbicara dengan seorang gadis kecil. Kamu. Kurang ajar, saya punya nama, Anda tahu. Yang bertanduk ini, dan jangan kau lupakan. Itu menyapu pandangannya melalui kerumunan, sebelum melebarkan matanya dengan lucu ke Tang Wulin. Oh saya tahu, Anda tidak menjawab saya karena menyaksikan kasih karunia saya telah membuat Anda kagum dan hormat. Salah saya, kesalahan saya. Petik 2. Sementara itu, Tang Wulin pengungsi dirinya untuk melangkah maju, mencoba menenangkan keadaan. Pakaiannya menempel di punggung kulitnya, lembab dan dingin. Dia sudah bisa mencium bau krisis yang akan segera terjadi di udara. Bukan itu sama sekali. Dia hampir tidak bisa merangkai kata-kata pada saat ini, tetapi dia terus maju, takut akan konsekuensinya jika tidak. Saya tidak bersedia membantu, tapi seperti yang Anda lakukan, kami tengah menjalani pertandingan. Ditambah, baju besi perang membutuhkan banyak waktu dan bahan untuk membuat. Petik 2. Bukan masalah, kata makhluk jiwa itu. Ia menelengkan sebuah kepala ke belakang, menyeimbangkan dengan kaki belakangnya saat cengeng keras keluar dari tenggorokannya.
Ujung tanduknya menyala seperti obor tajam dan menyilaukan. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang tekanan menyebar dari pusat tanduk, membentuk penghalang tak terlihat antara rekan satu tim Tang Wulin dan yang lainnya. Sekarang kita berbicara oleh lingkungan waktu saya. Itu berarti waktu berhenti kemanapun kita pergi. Saya bahkan akan memberikan materi. Ada keluhan lagi. Petik 2. Tang Wulin melihat sekeliling pada wajah-wajah yang membeku di luar lingkup waktu, sangat terkejut bahkan dia lupa bersukacita karena tidak harus membayar bahan. Makhluk ini, jelas merupakan makhluk yang kekuatannya mencapai kedalaman yang tak terduga. Seluruh dunia di luar gelembung itu diam dan hening. Bahkan debu dan puing-puing dari area itu membeku dalam cengkeraman kekuatan makhluk ini. Tang Wulin terus melihat sekeliling, memahami bagaimana ini bahkan mungkin. Unicorn itu menatap Tang Wulin, semakin terlihat jelas setiap detik dengan orang bodoh yang menganga. Aku tidak yakin apakah mantraku membius pikiranmu, atau kau selalu selambat ini. Biarkan saya menjelaskannya untuk Anda lagi. Kamu bilang butuh waktu untuk menempa sebagian dari baju besi perang yang kamu kenakan, dan itu tidak cukup. Yang bertanduk ini berkenan memberi Anda waktu itu dengan memperhatikannya di luar ruang lingkup ini. Sekarang kita punya lebih dari cukup waktu untuk menempa baju besi, kan Labu? Saya berasumsi bahwa Anda memiliki semacam bengkel tempat Anda mengerjakan pengerjaan logam. Petik 2. Benar, bengkel, baju zirah. Kami akan berbicara di bengkel saya. Anda dapat menjelaskan apa yang diinginkan Anda dan mungkin mengapa Anda ada di sini. Mengenai hal itu, apakah Anda? Maksud saya, kami memanggil Anda sebagai apa? Bertanduk. Tang Wulin dengan tergagap menjawab dan mempertanyakan gugup saat dia mulai memimpin jalan menuju bengkelnya, secara bersamaan bertanya-tanya apakah dia harus bertanya apa itu, Labu. Unicorn itu mengeluarkan suara di antara tawa kecil dan suara meringkik saat itu. Yang bertanduk berhasil, kurasa. Saya telah mengunjungi banyak alam, banyak dunia di dalam alam itu, dan saya dikenal dengan banyak gelar. Yang paling sering diulang, dan menghibur yang bertanduk ini, adalah Magus Unicorn yang sasi. Karena pikiran Anda berhasil bekerja lambat dan saya harus terus-menerus melakukannya, saya adalah seekor unicorn. Petik 2. Seekor unicorn, seorang magus, banyak alam, banyak dunia. Setiap kata yang diucapkan oleh Magus Unicorn yang berani membuat Tang Wulin semakin terdiam. Pertanyaan yang muncul begitu cepat di benaknya sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan satu sebelum tiga lainnya siapkan keluar, berlomba untuk mendapatkan perhatian. Unicorn magus ini jelas merupakan makhluk perkasa yang jauh di luar jangkauan Tang Wulin. Ini adalah satu-satunya fakta yang tak terbantahkan. Itu adalah pulau pelipur lara dan kewarasan yang jiwa lekatnya saat segala sesuatu yang dia tahu benar-benar hancur. Mereka berjalan dalam diam menuju bengkel sejak saat itu. Unicorn Tang Wulin dengan saksama memperhatikan variasi halus dalam langkah dan langkahnya. Apakah saya menghancurkan makhluk fana lain? Pikiran yang satu ini sangat rapuh. Saya ingin tahu apakah semua orang di dunia ini serupa. Mungkin saya turun ke sekolah untuk anak-anak yang lambat. Hanya keberuntunganku. Tetap saja, baju besi itu menarik. Tempat ini bisa menjadi surga bagi pengrajin terampil yang tidak mampu mengatasi kesengsaraan kehidupan biasa. Saat sang unicorn merenungkan situasinya, mereka tiba di depan pintu bengkel. Tang Wulin berjalan langsung ke pintu yang tertutup. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, menatap kaitnya selama 10 detik, dan mulai meraba-raba dengan itu. Dia butuh waktu lama untuk membuka pintu yang mempertanyakan apakah waktu membeku di dalam atau di luar lingkup. Unicorn melihat saat ini terjadi, rasa kasihan muncul di matanya. Orang bodoh yang tidak jelas ini tidak diperlengkapi untuk menghadapi dunia luar. Atau nyata, saya harus lebih lembut dengan manusia ini. Setelah sekian lama, Tang Wulin akhirnya berhasil membuka gerendelnya. Dia membuka pintu dan menyambut kedatangan unicorn itu dengan kikuk. Selamat datang di bengkelku, S. Sasiwan. Magus bertanduk, UNICORN. Dia menutup mulutnya dengan kedua serbi agar tidak mengoceh lebih jauh. Unicorn itu menatapnya dengan bingung saat ia masuk melalui pintu dan melihat sekeliling bengkel Tang Wulin. Lokakarya yang indah. Works sangat keras di sini untuk membentuk logam dengan cara yang luar biasa. Saya merasa terhormat Anda mengatakan saya masuk ke sini. Aku bisa melihat diriku kembali untuk mengganti tapal kudaku. Setiap kata diucapkan dengan tenang dan lambat, tanpa perubahan mendadak atau apapun yang dapat diartikan sebagai ancaman. Di sana, itu seharusnya meyakinkan orang bodoh yang berpikir sebelum meledak karena mencoba berpikir terlalu keras.
Tanggulin melihat sekeliling bengkelnya dengan Magus Unicorn yang lancang, menerima semuanya dengan keheranan seolah dia belum pernah melihatnya sebelumnya dan mengangguk saat Unicorn itu berbicara. Sepatu, ya, saya palu di sini. Logam, pelindung, pemurnian roh. Saya palu semuanya. Sepatu, tepat sekali. Kami punya kuda di sini juga. Sepatu, saya bisa membuat Anda sepatu. Anda kuda. Dengan kuda, Anda membutuhkan sepatu. Aku bisa hammer sepatu. Petik 2. Suara Tanggulin meningkat dalam nada dan volume saat kata-kata itu keluar dari mulutnya seperti diare. Unicorn itu meringis, kamu tidak perlu berteriak. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Ulangi setelah saya. Matahari itu hangat, rerumputan berwarna hijau. Kata-kata ini adalah kuno yang diturunkan kepada saya oleh seorang sage agung di alam lain. Terus katakan saja, matahari hangat, rumput hijau. Sementara kita membahas topik ini, saya selamat seekor kuda bertanduk. Saya seorang Magus dan Unicorn. Tolong jangan menyebutku sebagai kuda di masa depan. Setiap kali bocah penyanyi membuka mulutnya, aku ingin merobek tandukku sendiri dan memasukkannya ke hers otakku. Mendesah. SUNISWARMGRASSISGREN. SUNISGRENGRASS hangat. Matahari hangat, rumput hijau. Baik, maaf. Bukan kuda. Unicorn. Matahari hangat, rumput hijau. Tanggulin tergagap, dengan terengah-engah mengulangi mantra yang diberikan Unicorn kepadanya. Dia terus mengulangi mantra cipta dia bisa membentuk kata-kata, mengambil napas pendek-pendek di antara untuk menjaga agar kata-kata tetap mengalir keluar. Mendesah. Orang bodoh itu akan pingsan. Gedebuk. Unicorn itu mengernyit saat tubuh Tanggulin yang tidak sadarkan diri menghantam lantai bengkel. Itu ada. Saya benar-benar berpikir bahwa manusia yang terus menunjuk ke arah saya dan meneriakkan sesuatu tentang Bestoal adalah makhluk paling menjengkelkan yang bisa saya temui. Burung beo itu juga makhluk yang mengerikan. Tuhanku, begitu banyak omelan tentang karma dan bagaimana saya berhutang padanya. Kurasa dia tidak mengerti bahwa kutukan pidelinya bahkan tidak menyalakan sejati. Desasi Unicorn Magus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia menyebalkan, yang ini menjengkelkan. Sekarang saya harus duduk di sini menunggu dia bangun. Beberapa saat kemudian, Tanggulin akhirnya sadar. Dia mengusap kepalanya, duduk dan mendapati dirinya menatap lurus ke arah sasi Unicorn Magus. Gumpalan harapan berkilauan apapun yang dia miliki bahwa semuanya adalah khayalan karena dipukul di kepala terlalu keras secara instan. Tanduk Unicorn berdenyut dengan cahaya biru lembut. Tetap tenang, aku hanya menyembuhkanmu dengan sihir. Anda terlalu banyak mengalami shock dan kemudian jatuh pingsan. Maksud saya, Anda tidak mengizinkan. Petik 2. Tanggulin menatap mata sang Unicorn dan tahu bahwa setiap kata benar di dalam hatinya. Saya mengerti. Terima kasih. Maafkan saya. Bisakah kita memulai kembali? Saya Tanggulin, seorang siswa di Akademi Shrek. Anda berada di benua Duolou sekarang. Petik 2. Tanduk Unicorn berhenti berdenyut karena cahaya. Ya, kita bisa memulai kembali. Bertemu dengan baik, Tanggulin. Anda sudah tahu siapa saya. Dan sebagian, saya akan menjelaskan sisanya sebentar lagi. Aku perlu melindungi dan melindungi tempat ini sebelum sihirku habis. Menyeberangi alam laporan tugas yang mudah. Tetap tenang, aku bersumpah tidak akan ada yang menyakitimu. Petik 2. Tanggulin mengangguk. Unicorn itu bangkit dan menarik napas dalam-dalam. Tanduknya mulai bersinar sangat terang sehingga Tanggulin harus berpaling dan menutup matanya. Kemudian dia merasakan keajaiban, benar-benar merasakan keajaiban. Keagungan semata-mata yang menarik napasnya dan tekanan untuk memaksanya jatuh ke lantai. Itu yang berdebar di pembuluh darahnya dan berkobar di dalam hatinya. Dia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ada keliaran, kemuliaan yang tak terjamah, pada sihir yang mengalir dari Magus Unicorn yang lancang. Keajaiban dan cahayanya memudar beberapa saat kemudian. Tanggulin melihat kembali ke sasi Unicorn Magus, hanya untuk menemukan dua makhluk berdiri di tempatnya. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki berumur 17 tahun dengan kunci gagak, warna yang sama dengan mantel sasi Unicorn Magus. Yang lainnya adalah Unicorn, lebih kecil dari Unicorn Magus, dengan coklat muda dan bintang merah muda di dahinya. Tanduk yang tumbuh dari bintang itu jauh lebih kecil dan tidak berbahaya dibandingkan tanduk yang dimiliki oleh sasi Unicorn Magus. Bocah itu berjalan ke Tanggulin dengan tangan terulur. Tanggulin mencengkeramnya secara refleks, masih dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Saya Cassius, saya tahu Anda sedang bingung sekarang.
Kami berdua, kami adalah Sasi Unicorn Magus. Tidak sekarang, seperti yang kau lihat, tapi saat kita bersama. Unicorn lain di sana adalah rekanku. Namanya adalah, Ada apa? Orang besar di sini bahkan tidak bisa memperkenalkan nama rekan unicornnya. Unicorn lainnya menyela saat Cassius berhenti. Anda sedang membicarakan pertandingan besar tentang betapa gagahnya Anda terhadap Putri Timur itu. Sampai dia memberitahu Anda bahwa dia tidak tertarik dan orang yang dia minati sedang diadili dengan orang-orang dari suatu sekte dengan daun besi. Atau pohon. Mereka melawan 9 singa atau semacamnya. Aku tahu kamu mencoba terbang terlalu tinggi saat itu. Ingat, petik 2. Kemudian dia berjalan ke arah Tang Wulin dan mengulurkan sayap. Saya Zazels. Ingat namanya, aku akan menghancurkan hatimu. Petik 2. Cassius menghela napas dan melihat ke lantai. Tang Wulin, masih di lantai dan melihat ke arah unicorn yang mengulurkan kuku tangan, merasa bingung. Tidak ada dalam hidupnya yang mempersiapkannya untuk situasi ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di atas semua ini, dia tidak bisa menghilangkan kecurigaan bahwa unicorn ingin mencium kakinya. Cassius atau untuk menyelamatkannya dan mencegah hal-hal turun lebih jauh ke dalam kekacauan. Baik, ini Zazels, rekan unicorn saya. Bersama-sama, kita adalah Sasi Unicorn Magus. Dia membantu Tang Wulin berdiri. Saya tahu semua ini luar biasa. Maafkan saya, seperti yang mungkin sudah Anda duga sekarang, kami bukan dari benua Duolou. Atau alam ini. Kami datang ke sini dari tempat lain. Petik 2. Tang Wulin membersihkan dirinya sendiri. Itu tempat yang bagus untuk memulai seperti apapun. Dia memandang Cassius, lalu Zazels, masih berdiri di sana dengan kuku terangkat, dan kemudian kembali ke Cassius. Bagaimana kalian berdua bisa sampai di sini? Bagaimana cara Anda bergabung menjadi unicorn yang lain? Mengapa Anda datang ke Akademi Shrek di semua tempat? Petik 2. Sikap Cassius berubah serius dan kaku. Dia menyilangkan tangan dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia memulai ceritanya dengan nada bariton yang begitu dalam sehingga bergema di dada Tang Wulin. Jauh di atas, serdang yang luas dari masa lalu. Melalui dantian sedalam dan dunia dengan VRMMO. Kami menembus, sebelum istirahat hari. Untuk mencari rumah lama kita yang terlupakan. Para goblin dahulu kala membuat mantra yang kuat. Untuk menjajakan kenakalan mereka dengan tawa seperti lonceng yang berkelap-kelip. Mereka melakukan perjalanan dalam, melalui celah tergelap. Dan membawa dunia tragedi kita dari kejatuhan. Hutan kami yang hijau dan sungai yang berkelok-kelok seperti jalinan kabel. Bagi mereka, timbunan emas yang berkilau. Mereka membunuh dan berkelahi, dan makhluk hutan mereka tangkap. Makan, dan mengklaim diri mereka lord. Di kalung isi perut mereka dirangkai. Tanduk unicorn, pada mahkota semak duri mereka gantung. Peri api hati, di kawat bengkok. Mereka menyatukan darah binatang dan pohon. Jauh di atas, hamparan luas yang lama ini. Melalui dantian sedalam dan dunia dengan VRMMO. Kami menembus out. Cassius dan Tang Wulin sama-sama terpesona. Salah satunya terpesona saat menyanyikan kisahnya, dan yang lainnya terpesona olehnya. Tanpa diketahui dan tidak disadari oleh salah satu dari mereka, Zazels menjadi salah satu responden. Dia berjalan mendekat dan menendang Cassius, bawahan mendadak pada balada epiknya. Apa yang kubilang tentang menyanyikan lagu bodoh itu? Setiap alam, setiap orang yang kita temui. Apakah pasta tepung putih yang kami temukan di alam aneh itu mengganggu otak Anda? Atau apakah itu pria aneh yang kami lihat di sana, bersenandung dan bernyanyi tentang, aku punya ruang kosong Hahmi, dan aku akan menulis namamu. Anda pasti sudah mulai menulis balada yang mendengar dia bernyanyi. Katakan saja padanya apa yang terjadi dengan cepat sehingga kita bisa menyelesaikan urusan kita di sini dan melanjutkan. Petik 2. Tang Wulin bisa melihat betapa kecewanya Cassius karena tidak menyelesaikan baladanya. Tapi kemarahan yang terpancar dari Zazels terlihat jelas. Dia ingin memecahkan masalah cipta mungkin, waspada terhadap konsekuensinya. Bagaimana kalau kamu ceritakan saja ceritanya dengan cepat tanggapan kita bisa mengatasi masalah baju sirahmu. Kalian ingin mencari jalan pulang, kan? Petik 2. Cassius menjadi cerah ketika Tang Wulin mereferensikan baladnya, dan mengangguk setuju. Benar, seperti yang saya katakan, dunia kita penuh dengan sihir, hutan, dan rumah bagi banyak makhluk. Petik 2. Goblin Folk adalah salah satu dari banyak ras yang tinggal di dunia kita. Kerusakan adalah kesombongan dan kegembiraan mereka. Sihir yang mengalir dalam darah mereka untuk tujuan ini.
Mereka bereksperimen dan mempelajarinya, bahkan meningkatkan nasihat mereka. Kemudian mereka menemukan cara membuat portal ke dunia lain. Ini adalah puncak mereka. Mereka dengan cepat terkenal dari dunia ke dunia, menyebabkan malapetaka dan kekacauan yang tak terlibat. Semua itu dalam semangat kesenangan, ingatlah. Akhirnya, mereka mulai pergi ke tempat-tempat yang seharusnya tidak mereka miliki. Mereka memprovokasi kejahatan yang seharusnya tidak pernah terbangun, dan membawa kematian ke dunia kita. Petik 2. Tidak ada yang ingat persis dari mana ras warriors yang belajar memanfaatkan portal goblin berasal. Atau bagaimana mereka berhasil melakukannya. Tapi mereka melakukannya, dan mereka mengubah hang ke dunia kita. Besi mereka layu rakyat adil, peri, dan baja mereka menebang driat. Mereka datang untuk membunuh dan mengklaim dunia kita sebagai milik mereka. Petik 2. Kami tidak tahu itu pada awalnya. Dunia kami damai, tempat semua ras tinggal bersama dalam harmoni. Kami bekerja sama untuk membangun dan sejahtera, untuk belajar dan berkreasi. Jadi, ketika prajurit kuno tiba, ras datang bersama dan berharap untuk menyelesaikan perbedaan kita melalui wacana damai. Tuduhan diplomasi dipimpin oleh Warlord. Para babi adalah orang-orang yang rajin dengan kecenderungan manajerial dan aktuaria. Warlord berteori bahwa pejuang kuno berasal dari dunia di mana ada keterputusan antara mereka yang memiliki alat produksi dan yang benar-benar berproduksi. Inilah yang menyebabkan para warriors begitu kejam dan putus asa untuk merebut tanah kita. Dia percaya bahwa warriors dapat beralasan, bahwa mereka dapat memahami bahwa dunia kita adalah utopia sejati dan bahwa mereka dapat menemukan tempat di dalamnya. Petik 2. Dipersenjatai dengan kepastian bahwa dia bisa mencerahkan prajurit kuno dan mengintegrasikan mereka ke dalam dunia kita, babi hutan melakukan perjalanan ke dataran tempat mereka berkemah. Legenda mengatakan bahwa dia hanya berhasil mengucapkan, dunia kita adalah utopia, sebelum warriors membunuhnya. Mereka memanggang tubuhnya dengan ludah dan menari-nari sambil memakannya. Diceritakan bahwa Warlord begitu besar sehingga prajurit kuno berpesta selama 2 minggu sebelum mereka berhasil mengelolanya. Petik 2. Pembunuhan dan pencemaran dari Warlord jawaban momen paling kelam. Semua orang percaya bahwa segala sesuatunya tidak mungkin menjadi lebih buruk. Mereka salah. Semakin banyak warriors mengalir melalui portal goblin yang diduduki, dan dunia hijau kita ternoda merah. Kami tidak bisa melawan. Tidak juga. Meskipun kami memiliki sihir yang melimpah, tidak ada ras yang dapat memanfaatkannya sesuka hati atau berada dalam kekerasan. Itu sederhana. Sihir adalah apa yang memberi kehidupan berbagai ras yang bersinar melalui mereka. Manusia adalah satu-satunya ras yang tidak memiliki semua jejak sihir. Mereka mencoba melawan warriors dengan senjata curian dan persenjataan improvisasi, tapi prajurit kuno lebih dari manusia. Mereka memiliki kekuatan aneh yang membuat mereka lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tangguh manusia di dunia kita. Pisau kami hampir tidak bisa menggoresnya, dan mereka menghancurkan kami tanpa keringat. Petik 2. Pada saat tergelap kami, ketika kami kehilangan semua harapan dan menerima bahwa akhir sudah dekat, sesuatu berubah. Seekor unicorn muncul, tetapi tidak seperti yang menjelajahi dunia kita. Yang ini lebih besar, lebih kuat. Tanduknya lebih panjang dan setajam silet. Yang terpenting, keajaiban dunia kita tunduk pada keinginannya. Semua itu, dia menghujani api dan kilat pada prajurit kuno. Dia menginjak-injak mereka dan mengumpulkan mayat mereka di tanduknya. Bilah mereka patah bahkan sebelum mereka bisa berhenti kulitnya. Rerumputan dan pepohonan adalah lepaskan untuk diperintahkan, tumbuh dalam sekejap dan menjerat para pejuang kuno. Petik 2. Tanggulin mulai mendengar wahyu terakhir ini. Kedengarannya seperti rumput blue silver saya. Cassius menatapnya sebelum melanjutkan, mungkin Anda memiliki sedikit sihir sejati di dunia ini. Di mana saya? Petik 2. Unicorn magus membunuh semua prajurit kuno yang menginjakkan kaki di dunia kita. Kemudian dia tersebar melalui portal goblin ke dunia mereka. Berbagai ras berkumpul di portal dan menunggu kembalinya, tidak tahu apakah ini adalah akhir dari kesengsaraan mereka atau wajah yang berbeda untuk akhir yang tak terelakkan. Berbulan-bulan berlalu dalam penantian tanpa akhir ini. Petik 2. Lalu suatu malam, dia kembali. Dia berjalan melalui portal dengan tanduknya menyala dengan sihir. Darah yang membasahi dan mengotori mantelnya menambah keagungannya. Dia menghancurkannya, melihat kembali ke portal goblin, dan menghancurkannya dengan kukunya. Kutukan dunia kita telah dikalahkan. Dia melihat ke setiap makhluk yang berkumpul di portal, tanduknya semakin terang.
Berbagai ras sujud di hadapannya, melindungi mata mereka dari cahaya tanduknya. Tiba-tiba saat itu muncul, cahaya itu menghilang. Di mana unicorn magus berdiri, di sana ada manusia dan unicorn normal. Petik 2. Dia adalah unicorn magus pertama, dan nenek moyang dari ksatria unicorn. Manusia di dunia kita tidak mengandung sihir, tapi mereka memiliki kemampuan bawaan untuk memanipulasi dan membentuk sihir. Unicorn, di sisi lain, adalah makhluk yang seluruhnya terdiri dari sihir. Itu mengalir paling murni di dalamnya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi atau memantau. Bagi mereka, sihir itu sederhana. Jika unicorn dan manusia membentuk ikatan jiwa, maka manusia memperoleh kemampuan untuk menggunakan sihir. Petik 2. Sejak saat itu, ksatria unicorn melindungi dunia kita. Mereka membentuk dan membentuk ikatan dengan unicorn, siap menghadapi ancaman lain bagi keberadaan kita. Dalam milenia berikutnya, ikatan bergeser. Atau mungkin sudah dilupakan. Ksatria manusia tidak pernah bergabung dengan unicorn mereka untuk menjadi satu makhluk. Mereka mati karena unicorn mereka, dan menggunakan kombinasi pedang dan sihir. Petik 2. Disinilah kita sampai ke Zazels dan aku. Kita. Zazels mendengus sebelum menyela, akhirnya. Kamu terlalu banyak bicara. Saya adalah bagian penting dari cerita ini. Tanpa aku, kau akan terbaring dalam keadaan patah hati dan kualitas. Petik 2. Cassius memandang Zazels sambil berpikir, ya, tentu saja. Anda menyelamatkan hidup saya hari itu. Dan tak dikendalikan sejak itu. Petik 2. Dia kembali menatap Tanggulin, saya akan memulai pelatihan sebagai ksatria manusia dan akhirnya terikat dengan unicorn saya sendiri. Dalam perjalanan ke tempat pengujian, aku bertemu dengan sekelompok ksatria dalam pelatihan senior yang terikat dengan unicorn dan mabuk karena sihir. Mereka mengejarku karena sedikit khayalan, niat pada darah. Saya bertemu Zazels saat eskap diri dari mereka. Dia sangat marah karena saya mencoba menginjak-injaknya. Pada saat itu, saya terjebak di antara sekelompok ksatria unicorn yang marah dan unicorn yang marah. Para ksatria mengejarku, dan memutuskan bahwa mereka akan membunuh kami berdua. Sesuatu terjadi pada saat itu. Sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan, kami terikat, tapi itu berita Soulbone yang sering saya dengar dan berusaha. Jiwa kita melebur menjadi satu makhluk, lebih kuat dari kita sendiri. Kami menemukan cara menjadi magus unicorn, seperti leluhur kami. Petik 2. Sayangnya, tidak ada satupun dari kami yang tahu cara mengontrol formulir baru. Ketakutan dan kemarahan kami melampaui segala kemiripan pemikiran rasional. Kami membantai para ksatria unicorn yang akan membunuh kami, tapi darah kami tidak terpuaskan. Kami mulai berlari, menarik lebih banyak sihir setiap detik. Sebelum kami tahu apa yang terjadi, kami menembus jalinan ruang dan waktu yang mengikat alam semesta kami dan menemukan diri kami di tempat yang baru. Petik 2. Sejak itu, kami melakukan perjalanan dari alam ke alam, alam semesta ke alam semesta. Mencoba mencari jalan pulang. Petik 2. Zazels mengangguk setuju dengan pernyataan terakhir Cassius. Tanggulin dapat dengan jelas melihat betapa rindu mereka berdua, betapa lelahnya perjalanan mereka, dan beban yang mereka pikul di dalam hati. Tanggulin bangkit dan berjalan ke duo itu. Dia meletakkan di bahu Cassius dan tangan lainnya di jambul Zazels. Ini Akademi Slack, Anda aman di sini, dan Anda bisa beristirahat. Saya akan melihat apa yang dapat saya lakukan tentang baju besi Anda. Petik 2. Baik. Solen 3 chapter 391. Chapter 391 3 lawan 3. 3 lawan 3, Luo Guixing menyipitkan matanya. Tanggulin, Anda mungkin telah mengalahkan Wuxi Duo, tetapi kemenangan masih menjadi milik kita. Bagi Luo Guixing, dia hanya perlu waspada terhadap Gu Yue. Namun, meski dia mungkin kuat, dia tidak percaya dia bisa mengalahkan mereka bertiga sendirian. Su Xiaoyan tidak layak untuk diperhatikan, dan Su Lizzi hanyalah seorang master jiwa tipe makanan. Bahkan dengan dukungan Su Lizzi, itu tidak akan cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Luo Guixing memegang keyakinan mutlak atas kemenangan timnya. Dalam benaknya, kekalahan Tanggulin telah menentukan pertempuran itu. Tanggulin terlalu penting bagi timnya. Tanggulin tidak kuat dibandingkan dengan Wuxi Duo, tetapi dia menyeimbangkan medan permainan dengan baju besi pertempuran. Dia adalah orang pertama di kelas 1 yang memiliki sepotong baju perang. Bakat pandai besi Tanggulin telah memberinya posisi perwakilan pandai besi. Semua orang di kelas mereka ingin bekerja dengannya.
Sekarang setelah dia mengungkapkan armor tempurnya dan membuktikan kemampuannya, popularitasnya pasti akan meroket. Semua orang bercita-cita menjadi master armor tempur, dan dia yang memimpin. Dia telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia pantas menjadi ketua kelas. Jika Luo Guixing ingin merebut posisinya, dia harus memenangkan pertempuran ini dan mengalahkan tim kelas 2. Timnya masih punya peluang. Bukan hanya karena kecerdasannya, Luo Guixing memiliki peringkat lebih tinggi dari Su Yucheng. Itu juga kemauannya. Keheningan mutlak menguasai para penonton. Dua anggota terkuat dari tim ranker dieliminasi, dan pemenangnya belum diputuskan. Tidak ada yang memperkirakan Tang Wulin dan Xie Xie akan mampu mengalahkan Wu Shiduo dan Su Yucheng. Shen Yi melirik Wu Zhangkong di sampingnya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak senior sangat memahami murid-muridnya. Mereka berdua mengerti kekuatan macam apa yang dimiliki Ye Xinglan. Jika Ye Xinglan berpartisipasi dalam pertempuran, maka kombinasi dari dia, Gu Yue, dan Su Xiaoyan berarti kemenangan. Tanpa dia, pertempuran masih menegangkan. Tidak ada lagi yang benar-benar yakin dengan kemenangan tim serdadu itu. Jika Xie Xie bisa mengalahkan Su Yucheng, maka tiga yang tersisa juga mungkin mengejutkan mereka. Beruang hitam yang Nianxia meraung ke langit, lalu menyerang Gu Yue. Baik Gu Yue, Su Xiaoyan, maupun Su Lizhi tidak ahli dalam pertempuran jarak dekat. Dalam benak yang Nianxia, kemenangan sudah pasti. Luo Guixing dan Zheng Yiran berdiri tepat di belakang yang Nianxia, tekad berkobar di lubuk hati mereka. Mereka tidak menyangka akan dipukul ke dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang, hanya kemenangan yang bisa menghapus aib itu. Luo Guixing menatap Gu Yue. Itu adalah kontes kontrol sekarang. Jika dia bisa menahannya, maka lawannya tidak akan bisa melawan. Gu Yue bertemu dengan tatapannya dengan arogansi dingin di matanya. Memegang tangan kiri Su Xiaoyan di tangan kanannya, cincin jiwa mereka mulai bersinar. Saat itulah tim Luo Guixing akhirnya menyadari Su Xiaoyan telah mendapatkan cincin jiwa ketiga. Yang pertama bertindak adalah Su Xiaoyan. Cincin jiwa ketiganya menyala sepenuhnya. Segera, badai salju mengambil alih dan menjatuhkan panggung ke suhu di bawah nol. Kemudian cincin jiwa pertama Gu Yue mulai bersinar saat dia mengaktifkan elemental Tide. Dia tidak memiliki keterampilan fusi jiwa dengan Su Xiaoyan, tetapi dia dapat mengontrol elemen air di udara untuk berkumpul di sekitar mereka, meningkatkan kekuatan badai beruang es Su Xiaoyan sebesar 30%. Badai salju segera mengaburkan penglihatan semua orang. Ekspresi Luo Guixing menjadi gelap, tatapannya menajam. Ini tidak bagus. Angin dingin menekan potensi racun Zheng Yiran dan tanpa racunnya, kekuatan tempurnya turun secara signifikan. Selain itu, dengan visibilitas yang buruk dan kedua belah pihak memiliki jumlah yang sama dari master jiwa 3 cincin, itu akan berubah menjadi pertempuran gesekan. Luo Guixing mengangkat tangannya dan menggunakan kunci spasial pada Gu Yue. Itu adalah pertarungan memperebutkan kendali ruang. Cahaya perak berkedip di sekelilingnya, seolah itu berhasil. Tapi sepersekian detik kemudian, itu menghilang. Luo Guixing gagal menyegelnya. Angin badai salju yang menggigit segera menerpa mereka dengan kekuatan penuh, menelan mereka di antara mulut esnya. Badai salju terdiri dari elemen es dan air. Tidak ada yang lebih baik dari Gu Yue karena mengeluarkan kekuatan penuh dari keterampilan jiwa Su Xiaoyan. Sebelumnya itu telah mencoba menggunakan keterampilan ini tetapi terganggu oleh ledakan energi dari bentrokan Tang Wulin dan Wu Shiduo. Sekarang, mereka mampu melepaskannya dan menunjukkan kekuatannya. Yang Nianxia menanggung beban badai salju. Lapisan es langsung terbentuk di tubuhnya, tetapi tubuhnya terlalu kuat untuk jatuh hanya dari itu. Dia mendorong ke depan dengan langkah besar. Saya hanya harus mendekati mereka dan kami akan menang. Luo Guixing mengganti taktik. Dia dengan cepat menyulap banyak cahaya perak di depan Yang Nianxia sebagai gantinya, menangkis sebagian kekuatan badai salju. Zheng Yiran bergegas masuk di belakang Yang Nianxia. Dengan menggunakan dia sebagai perisai, dia bisa menahan angin dingin. Seluruh tubuhnya berwarna hijau tua, pupilnya 2 celah vertikal. Dia tidak dapat menyebarkan kabut racunnya dalam badai salju ini, tetapi dia juga memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya selama dia bisa mendekat. Gu Yue mengangkat tangan kirinya, melepaskan rentetan bilah angin. Panjangnya hanya 1 kaki, tetapi dalam badai salju yang mengamuk ini, mereka dengan cepat mendapatkan momentum. Bilah angin demi bilah angin bergabung menjadi badai salju dan dengan setiap bilah angin baru, badai salju semakin kuat dalam keganasan dan kekuatan.
Dari sudut pandang penonton, hampir tidak mungkin bagi para peringkat untuk menembus badai salju dan mencapai lawan mereka. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Ketiga ranker itu semua mengerti betapa menakutkan badai Gu Yue diberi waktu yang cukup. Yang Nianxia mengangkat lengan kekar untuk melindungi kepalanya, lalu merunduk dan menyerang ke depan. Dia tidak peduli luka apa yang akan dideritanya. Dia siap menerima semuanya jika itu berarti kemenangan. Seekor ular kecil ditembak dari Zheng Yiran dalam sekejap cahaya, tumbuh dengan cepat hingga menjadi ular piton sepanjang 5 meter. Itu merayap setelah Yang Nianxia mengikuti langkah tepat di belakangnya. Pada saat itu, selusin bilah angin sepanjang 1 meter muncul entah dari mana, berbelok di sekitar Yang Nianxia dan langsung menuju Zheng Yiran. Wajah Luo Guixing menjadi gelap saat dia buru-buru menggunakan retret spasial. Kilatan perak kemudian, Zheng Yiran muncul kembali di sisinya. Ular itu, jiwa rohnya, tidak seberuntung itu. Ratapan sedih menembus udara. Zheng Yiran bergidik, lalu jatuh di pantatnya. Ular sanca itu berubah menjadi kumpulan cahaya hijau yang masuk kembali ke tubuhnya. Butuh beberapa saat sebelum bisa bangkit kembali. Zheng Yiran menderita kerusakan serius karena jiwa rohnya sekarat. Sementara itu, Yang Nianxia memanfaatkan kesempatan ini untuk menutup jarak antara dirinya dan targetnya. Hanya 10 meter tersisa di antara dia dan Gu Yue dan Su Xiaoyan. Namun, saat dia bergegas menuju mereka, sebuah cincin emas muncul di tanah. Itu tidak menargetkan Yang Nianxia, tetapi Luo Guixing yang jauh. Dengan Luo Guixing dan Zheng Yiran bersama, ini adalah waktu yang tepat untuk cincin emas ini bergerak. Luo Guixing baru saja menggunakan retret spasial, dan ada momen singkat di mana dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa. Rantai emas ditembakkan dari tanah dan mengikat mereka berdua. Kemudian pedang angin muncul, terbang lurus ke arah mereka. Apa-apaan ini? Bagaimana ini mungkin? Senyum di wajah Luo Guixing membeku. Yang mengejutkan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan jiwanya. Dia seperti orang biasa sekarang. Tidak peduli seberapa keras dia bertarung melawan rantai, dia tidak bisa memindahkan sedikit pun kekuatan jiwa ke keinginannya. Pisau angin tiba. Sebagai pengontrol ruang, dia tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan, dan Zheng Yiran baru saja mengalami cedera yang menyedihkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membela diri. Soul Land 3 Chapter 392. Chapter 392 Sulizi dari Sekte Tang. Kematian instan Piton adalah bukti mematikan dari bilah angin. Hanya kematian yang menunggu Luo Guixing dan Zheng Yiran jika mereka terkena serangan itu sementara tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka. Seberkas cahaya turun dan menyelimuti mereka berdua. Cahaya menelan bilah angin tanpa membiarkan bahaya menimpa kedua siswa itu. Kemudian di saat berikutnya, cahaya membawa Luo Guixing dan Zheng Yiran ke sisi Roh Kudus Dou Luo. Mereka tersingkir. Saat ini terjadi, Yang Nianxia akhirnya mencapai Gu Yue dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan melangkah maju dan menembakkan tombak es ke arahnya. Yang Nianxia menepuknya dengan cakar beruangnya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Gu Yue, lari! Su Xiaoyan berteriak saat dia membuka lengannya dan bergegas ke depan untuk menghentikan Yang Nianxia. Dia tahu bahwa selama dia bisa menahan Yang Nianxia dan mengulur waktu, Gu Yue akan bisa mengalahkannya. Bertentangan dengan kesuraman Luo Guixing, Yang Nianxia dipenuhi dengan kepuasan sekarang. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada kekuatanku. Dia hampir mendekati mereka. Tidak mungkin dia akan membiarkan kedua gadis itu kabur sekarang. Dia meraih bahu Su Xiaoyan dengan tangan kirinya, berhati-hati untuk tidak menyakitinya secara serius saat dia menginjak dengan kaki kanannya. Tanah yang bergetar pasti akan mengganggu konsentrasi Gu Yue. Keempat rekan tim saya telah tersingkir, dan pada akhirnya, semuanya terserah saya untuk menyelamatkan hari ini. Tangannya mendarat di bahu Su Xiaoyan dan dia pindah untuk melemparkannya ke bahunya. Tetapi pada saat itu, dia ditendang di belakang lutut kanannya. Kakinya kehilangan tenaga dan langkahnya melebar, tidak menendang apapun kecuali udara. Perubahan tiba-tiba di bagian tengahnya menyebabkan dia tersandung, dan dia hampir jatuh. Kemudian, dengan heran, Su Xiaoyan menghilang dari genggamannya. Sebagai gantinya adalah Sulizi yang gemuk. Hehe, jangan lupakan aku. Itu dia. Rahang para penonton ternganga. Apa yang dilakukannya? Yang Nianxia juga menjadi bisu. Dari awal sampai akhir, dia belum pernah melihat Sulizi sebagai seorang pejuang. Namun, lemak sekarang berdiri di antara dia dan Su Xiaoyan.
Bukankah dia seorang master jiwa tipe makanan? Siapa namanya lagi? Su Lizzie, saya pikir. Su Lizzie berdiri berhadapan dengannya, menatap Yang Nianxia dengan sikap menantang. Dia menggerakkan tangannya dalam gerakan melingkar, gelombang lembut kekuatan jiwa putih terpancar dari telapak tangannya. Tindakannya mengejutkan rekan satu timnya, belum lagi lawannya. Tendangan Su Lizzie berhasil menyelamatkan Su Xiaoyan dan Bu Yue. Bukankah dia seorang master jiwa tipe makanan? Mengapa tindakannya terasa begitu familiar? Tang Wulin menatap dengan mata terbelalak. Yang Nianxia menggeram dan meninju Su Lizzie. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena dihentikan oleh master jiwa tipe makanan. Kaki Su Lizzie menari dengan pola yang membingungkan, menggerakkan tubuhnya yang montok dengan kegesitan yang mengejutkan. Dia pindah ke samping, menghindari pukulan Yang Nianxia. Kemudian dia mendorong dengan kedua telapak tangannya, membuat Yang Nianxia terhuyung mundur beberapa langkah. Pertukaran singkat ini memutuskan pertempuran. Bola api raksasa terbang dan meledak di wajah Yang Nianxia. Bulu emas gelap Yang Nianxia berkobar saat ledakan menghantamnya, mengurangi sebagian besar dampaknya. Tapi dia masih tersandung ke belakang, dan Su Lizzie memanfaatkan celah ini. Dia mengaitkan kakinya ke belakang tumit Yang Nianxia sambil menyodorkan telapak tangannya ke perut lawannya. Yang Nianxia terhuyung mundur beberapa langkah. Jika bukan karena rasa keseimbangannya yang luar biasa, dia akan jatuh ke pantatnya. Kemudian bola api lain terbang ke arahnya dan meledak. Yang Nianxia baru saja berhasil mengangkat kepalan tangan untuk melindungi dirinya dari ledakan itu, tapi pemboman Bu Yue baru saja dimulai. Bola api menghantamnya dengan cepat. Serangkaian ledakan mengguncang arena. Meskipun dia hampir tidak bisa mempertahankan dirinya dengan tinjunya, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Su Xiaoyan dengan santai berjalan sambil mengembunkan tombak es di tangannya. Tidak ada ketegangan tersisa dalam pertempuran itu. Siapapun dengan setengah otak dapat melihat bahwa itu adalah kemenangan tim Tang Wulin. Semua siswa yang menyaksikan berdiri dalam keheningan yang tercengang. Mereka mengira peluang menguntungkan para peringkat di awal, dan kemudian yakin akan kemenangan mereka ketika Wu Shiduo berubah menjadi macan putih neraka. Tapi Xie membawa Su Yucheng yang terluka parah dan Tang Wulin membawa Wu Shiduo bersamanya. Meski begitu, mereka mengira para ranking kemungkinan adalah pemenang. Mereka percaya Yang Nianxia bisa dengan mudah berurusan dengan Bu Yue dan Su Xiaoyan. Namun, harapan mereka sekali lagi dibatalkan. Pada akhirnya, tim Tang Wulin meraih kemenangan di luar ekspektasi. Su Xiaoyan tersenyum cerah saat dia mendekat. Cincin jiwa ketiganya tidak hanya memberinya Blizzard, tetapi juga memberikan keterampilan jiwa kepada staf es Star Wheel-nya. Dia sekarang bisa menggunakan Star Wheel Sackless di siang hari bolong. Kartu tersembunyi terakhir inilah yang membuat mereka menang. Dia percaya bahwa bahkan jika Su Lizzie tidak bertindak, Gu Yue akan dengan mudah dapat mengalahkan Yang Nianxia dengan kontrolnya atas elemen dan kemampuannya untuk berteleportasi. Hanya tim mereka yang mengerti seberapa kuat Gu Yue sebenarnya. Dia bahkan tidak habis-habisan dalam pertempuran ini. Berhenti, suara dingin Wu Zhangkong bergema di atas panggung. Yang Nianxia tersandung beberapa langkah ke belakang setelah pemboman bola api berhenti, menurunkan tinjunya untuk menunjukkan wajah yang penuh rasa malu. Pertandingan sudah berakhir. Kemenangan jatuh ke tangan tim Tang Wulin, Wu Zhangkong mengumumkan saat dia naik ke panggung. Kita berhasil. Kami menang. Su Xiaoyan meraih tangan Bu Yue dan melompat-lompat dengan gembira, air mata mengalir di wajahnya. Di kejauhan, Tang Wulin mendukung Xie yang telah dirawat oleh Roh Kudus Douluo. Meskipun Xie pucat, harga diri yang keras kepala bersinar di matanya. Kami menang. Kami benar-benar menang. Saya tidak membebani teman-teman saya. Sebaliknya, bibir Tang Wulin terkatup rapat. Kita berhasil. Saya akhirnya membuktikan diri. Meminjamkan lengan ke Xie, keduanya berjalan untuk bergabung dengan teman-teman mereka di atas panggung. Begitu mereka semua bersama, mereka saling berpelukan dan menangis bersama, menyatakan kemenangan mereka. Kami menang. Kami pemenangnya. Kami yang terkuat. Wu Shiduo menyaksikan dari sisi panggung, benar-benar tercengang. Kulit Su Yucheng semakin memucat saat melihat mereka merayakannya. Wajah Luo Guixing pucat, tidak ada sedikit pun senyuman di bibirnya. Zheng Yiran menyaksikan dengan jijik. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya di sepanjang pertempuran. Hanya Yang Nianxia yang masih berdiri di atas panggung, tetapi dia sama seperti penonton lainnya. Perayaan kemenangan tidak ada hubungannya dengan dia. Yang kalah akan dilupakan.
Di tengah perayaan mereka, Gu Yue melepaskan diri dari teman-temannya dan berjalan ke tepi panggung, melompat turun, dan berjalan ke Ye Xinglan, yang telah berdiri di beberapa titik dan menonton dengan tangan terkepal. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, Gu Yue memeluknya erat.